gue jadi relate ke gue, dulu kan gue pernah ikut Indonesian Idol ya. Teman-teman lu terima, gue gak diterima. Sedih. Ternyata mungkin gue tahu sampai di sini akhirnya gue menyadari, oh mungkin Tuhan gak nempatin gue di situ. Udah itu aja yang gue tangkap. Iya. Sekarang kita bertemu. Iya. Gitu. Kata Tuhan lu gak bisa nyanyi, lu bisa ngebacot. Gue cuma taunya Dangadong Hepeng. Aduh. Sama Mauliate. Aduh. Iya mau lihat, aku cuma Markatai audisi. Itu apa itu? Kok Markatai? Makatai. Makatai. Makatai itu. Tuh Makatai Lu audisi. ingetnya karena Makatai itunya kan? Iya. Makata itu apa tuh? Ya apa tuh Ngobrol, Kak? ngomong. Ngomongnya lu situ terus gitu kan. Ngomong aja lu di sono gitu. Gue cuma tahu Mauliate apa ya. Itu doang. Sebenarnya jadi pas ditawarin itu justru lucunya si Kan Dadan playboy dulunya. Derby iya? enggak. Itu enggak sih ya? Enggak ya? Rumah tapi kok rasa kayak nggak bukan rumah ya. 110 gue bilang. 110. Iya, karena kan kita bukan jadi diri kita harus jadi orang lain. Aroma juga bisa mengingatkan kita sama memori gitu kan. Ngomong-ngomongin tentang film, jadi banyak banget nih film-film Indonesia yang bakal menghiasi layar bioskop sampai akhir tahun. Film mana nih yang paling lu tunggu-tunggu banget? Dari genre-nya sih banyak banget ya, ada drama, drama romantis, horor, kayaknya action juga ada sih. Nah tapi ada satu film yang bikin gue penasaran, jadi ini genre-nya tuh drama romantis. Gue penasaran sih cerita apa nih yang mau disampaikan ke penonton. Karena yang namanya romantis itu kan harus dapet gitu ya feel antara pasangannya tuh si cewek dan cowoknya kan dapet emosionalnya ke penonton tuh seperti apa, unyu-unyunya kayak gimana. Dan itu gue tunggu banget ceritanya karena secara premis itu relate banget sama kehidupan sandwich generation. Apalagi Gen Z, Alpha, pokoknya banyak banget deh kerelatannya. Secara gue kan Gen Alpha banget ya. Dan ngomongin kalau film drama romantis, kita sebagai penonton itu penasaran sih sebenarnya chemistry yang mereka bangun itu seperti apa sih di belakang layarnya. Karena kan ada proses banyak hal gitu ya, preparationnya ada reading, pre-production, dan sampai akhirnya syuting, bahkan sampai post-productionnya itu bener-bener kita nggak tahu gitu sebenarnya kayak gimana sih di belakang layarnya. Nah jadi hari ini gue pengen bongkar ke kalian semua gimana sih proses di belakang layar ketika si aktor ini syuting. Gimana cara mereka ngebangun chemistry-nya, karena itu harus klop banget. Jadi ketika penonton nih nonton di layar bioskop, itu dapat gitu emosionalnya. Jadi di saat sweet ya sweet, marah ya marah, jadi emosional itu nyampe ke perasaan penonton. Nah jadi hari ini gue bakal undang beberapa cast atau pemain dari film tersebut. Kira-kira lu bisa tebak nggak siapa pemainnya? Dan ini mereka akan kasih tahu, bongkar semuanya, proses mereka di belakang layar ke kita semua. Sampai akhirnya film ini tuh jadi sebuah film yang bener-bener indah banget untuk kita nonton nantinya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sambut mereka langsung di Moras Show. Balik lagi bareng gua di Moras Show. Wah gila, hari ini ada 1564 yang hadir untuk menemani mereka hari ini karena gua ada bintang tamu. Wow, ada siapa di sebelah gue? Halo, aku Yunita Siregar. Di film HSL aku berperan sebagai Kaluna. Yes. Dan Halo, aku Derby Romero dan di HSL aku berperan sebagai Danan. Tapi sebelum masuk kita filmnya nih, aku pengen masuk ke Yunita dulu deh. Kita kan baru pertama kali ketemu ya Yunita ya. Aku kepo deh, waktu itu kamu ngawalin perjalanan karir kamu di dunia seni peran itu awalnya dari mana sih? Teman-teman kepo juga nih. Seni peran, jadi kalau dulu tuh aku di dunia entertainment tuh awal masuknya jadi model Kak. Tau nggak dulu zaman SMA tuh ada model-model majalah. Yes. Nah itu dari majalah Google itu aku udah mulai foto-foto tuh, udah mulai foto-foto, catwalk segala macam. Aku kuliah lah di UI. Nah di UI itu waktu itu ada UI Fashion Week. Oke. Aku apa namanya? Aku waktu itu audisi buat UI Fashion Week itu sebenarnya pengennya jadi model kan ceritanya. Terus di UI Fashion Week itu ada mantan manajer aku. Oke. Dia kayak kamu mau nggak coba syuting gitu? Ya sekarang jadi manajerku. Iya sekarang jadi manajer abang ya kan sempit banget. Sempit Jadi banget ya. Ntar lagi dia ketemu aku kayaknya di hire deh. Siapa namanya boleh kita sebut? Mas Firi. Mas Firi. Ada Mora di sini. Tetap masuk ya Pak. Lanjut. Terus aku diajak diperkenalkan lah, aku udah mulai casting dari Mas Firi itu. Terus alhamdulillah aku langsung dapet sinetron waktu itu. Oh langsung pertama sinetron bukan film? Sinetron. Oke. Itu tahun berapa ingat ya? 2012. Iya. Udah lama ya ternyata ya. Tapi berangkatnya memang dari model Sinetron baru aku mulai film itu di 2021. Oh iya? Iya, ini baru film keempat aku. Wow, di sebelah kita senior ya. Iya, Oh gitu, di film pertama dan sekarang film keempat transisinya itu beda banget gak sih karakter Yunita? Ini banyak banget Kak, maksudnya
ternyata sekompleks itu ya gitu industri misalnya perfilman ini gitu ternyata sangat, walaupun aku mungkin udah kayak 9 tahun di sinetron, beda banget gitu Beda ketika banget ya. benar-benar ketika masuk ke Treatmentnya dunia beda ya? film dari nol, benar-benar dari nol aku dari nggak tahu apa-apa lagi sih gitu. Oh jadi beda ya? Gue kira tuh kalau sinetron mau film kan basicnya emang harus acting ya. Maksud gue itu beda juga ya treatnya. Jauh banget. Oh beda banget. Beda jauh banget. Maksudnya lebih sulit film ya? Dua-duanya sulit sih Sangat menurut sulitnya. aku, tapi Semua punya kesulitan masing-masing, tapi memang film itu lebih dalam. Mungkin ngomong iya, kita secara aktor tuh bisa mengeksplorasi waktu. perannya tuh lebih dalam. Karena kan kalau sinetron kadang skenario aja kita nunggu turun baru kita langsung eksekusi. Jadi kayak mungkin cuma punya waktu 1 jam untuk baca, kadang nggak punya waktu baca. iya. Jadi gimana kita mau membentuk si karakter itu gitu. Kadang ya udah autopilot aja gitu. Oke. Di tahun 2009, tadi 2009 model ya? Iya, 2010. 2010 sampai ke 2012 baru masuk ke Baru sinetron. 2002 sinetron. Wow. Nah, Der, jadi perjalanan karir lu waktu itu memang itu film pertama lu langsung debut pertama tuh. Kalau film iya, tapi sebelum itu memang gue udah di Iklan ya, udah kayaknya lu ya? iklan. Gue banyaknya justru di iklan, terus ada FTV gitu, jadi anaknya siapa gitu. Banyakannya kayak gitu sampai akhirnya gue dipanggil untuk casting Tuan Sherina. Nah itu film pertama gue. Disitulah gue juga tumbuh kecintaannya sama film, makanya akhirnya kenapa gue juga ngedirect sama produce akhirnya. Karena gue dulu ngeliat Om Rida sama Tante Mira, aduh gue pengen di film. Iya, apalagi kayak Mas Riri kayaknya bener-bener sabar, mengayomi banget. Kan ada tuh ya, BTS-nya gue liat, ya ampun Derby, sabar banget gitu Mas Riri. Sabar gue, Buset. salut gue. Iya, apalagi kan lu petakilan kan. Iya, Gue bau, buset, betul. bukan lagi. Sekarang aja nggak, sekarang masih petakilan ya. Jadi kayaknya deh. Dia mau ngomong iya. Iya karena gue ngeliat BTS-nya gila, nih ngarahinnya jadi director sulit banget ya. Maksud gua, apalagi kan anak-anak seumur kayak lu, Sherina waktu itu pada saat Iya. zaman-zaman yang ibaratnya tuh Iya, susah aktif-aktifnya ya, aktif-aktifnya. nakal-nakal. Tapi kalian kayaknya gampang diatur ya waktu kecil ya. Memang lu udah cinta banget sama seni peran. Emang udah tumbuh, emang mungkin gini ya, pas masih kecil itu kan lu suka play pretend kan, pura-pura jadi apa-apa. Iya, Jadi iya. akhirnya dari situ tuh gue merasa kayak oh di awal ya gitu pas iklan-iklan seru banget ya gitu. Lu ibaratnya apa ya, mungkin bermain abis itu boleh beli mainan gitu. Oke. Kan dulu pas kecil gitu dong, habis syuting apa dikasih sedikit dong pasti dari Oke. fee-nya Oh, untuk dapet boleh juga ya? boleh beli Oh. mainan gitu, tapi biarpun dibatasin kan karena ditabung kan. Jadi gue makin suka lama-lama, tapi akhirnya jadi makin ngerti apa itu acting gitu. Nah di Tuan Sherina itulah gue benar-benar belajar, oh ini tuh yang namanya acting, ini yang namanya seni peran gitu. Disitulah tumbuh kecintaannya sampai gue akhirnya juga pengen banget bikin film. Bahkan kecintaan itu tetap terjaga sampai detik ini ya, Der? Iya, karena memang gue udah jatuh cinta banget. Karena waktu gue kecil tuh gue minta terus sama orang tua gue, kok gak ada syuting lagi gitu. Karena gue suka kayak setiap syuting suruh jadi orang lain gitu, suruh jadi Oh lu berperan emang lu suka aja ya? suka, emang suka berpura-pura mungkin semua pas ya? kecil itu kan play-pretend sama anak Fake kecil. semua ya? Iya. Dan lu suka Tiba-tiba akan kepritenan itu? imajinasi soalnya kan, lu berimajinasi soalnya. Jadi seru kayak tiba-tiba dikasih imajinasi. Bayangin kamu ceritanya anak yang suka main di luar terus bertualang apa misalnya gitu loh. Oke. Itu kan jadi buat anak kecil tuh kayak apa ya, jadi berimajinasi gitu, bermain Bener-bener. gitu. Karena Nah, kan itu emang dunia anak dunia bermain gak sih? bener. Dan Nah, lu itu kan dikasih ruang untuk seluas-luasnya, bermain gitu. betul. Dan lu boleh explore gitu kan, nanti gini lagi. Jadi gue suka dari situ, mungkin akhirnya gue juga mengerti, oh ini yang namanya acting gitu. Di Petualangan Sherina lah, gue benar-benar akhirnya mengerti kayak oh ini tuh yang namanya berakting. Ini jadi banyak yang bisa dieksplor di situ tuh, makin cinta sampai hari ini. Iya. Wah seru juga ya. Gue nggak relate lagi. Bukan karena gue nggak suka ya, tapi mungkin karena environment gue tuh memang nggak didukung untuk orang-orang seperti kalian gitu. Mungkin ada orang tua ngedukung banget apa yang lu suka, ada celah, ada ruang untuk kalian masuk di promosi, bukan di promosin sih, maksudnya bakat kalian sebenarnya kan kalian berbakat sekali kan. Akhirnya Gue awalnya malah nggak boleh sebenarnya. sama orang tua. Iya nggak boleh. Jadi pas kecil itu ditawarin, nyokap gue tuh nolak terus. Oke, mama nolak. Agensi itu jadi awalnya tuh gara-gara gue nggak sengaja ada orang agensi nyamperin gue pas di mall, tanya orang tuanya mana, gue tunjukin gue masih umur 6 tahun atau berapa gitu, masih kecil. Nyokap gue bilang nggak deh, masih kecil, kasihan gitu. Oke. Mereka juga mungkin in a way nggak mau kayak nge-push gue ke samping Iya, yang gue. Jadi terpaksa. Tapi ditawarin terus kan, sampai akhirnya mungkin nyokap bokap gue pas gue kecil mungkin mikir kayak apa kita kasih coba aja sekali ya, siapa tahu memang dia punya bakat di situ, mungkin itu. Ternyata bener, gue ternyata jatuh cinta sama acting gitu. Jadi gue ditanyain mau nggak syuting, apa itu syuting gitu. Ya kamu main berpura-pura jadi orang lain, apa kayak nonton iklan ini. Jadi dulu mungkin ada iklan yang gue suka banget yang Oke, selalu kasih contoh gitu ya. Kasih contohnya itu, nanti kamu juga ada di TV gini, mau Lu gitu. Kayak emang excited, anaknya mau gitu pengen nyoba aja gitu kan semuanya gitu, dari kecil emang begitu gue kayaknya. Oh gitu. Udah akhirnya nyoba Ini tuh juga sama, memang ada Lagi. sebenarnya dari zaman sekolah tuh kayak ada rasa kayak gue suka deh dengan berhubungan dengan art gitu, seni gitu. Justru aku ikut modeling itu
karena diajak temen malah. Jadi aku kayak tim dance gitu berlima, kita semua daftar. Terus aku ya udah aku ikut-ikutan aja, yang foto-foto, daftar gitu. Terus malah aku yang keterima, yang lain gak keterima. Ya ampun. Gue jadi relate ke gue, dulu kan gue pernah ikut Indonesian Idol ya. Teman-teman lu terima, gue gak diterima. Sedih. Ternyata mungkin gue tahu sampai di sini akhirnya gue menyadari, oh mungkin Tuhan gak nempatin gue di situ. Udah itu aja yang gue tangkap. Iya. Sekarang kita bertemu. Iya. Gitu. Kata Tuhan lu gak bisa nyanyi, lu bisa ngebacot. Nah akhirnya gini. Emang Tuhan tuh ada aja jalannya. Iya bener. Terus akhirnya lu pilih dah tuh Yunita. Iya malah kalau aku dulu tuh aku pengen banget masuk UGM Kak. Aku tuh belajar mati-matian, aku sampai ke UGM, aku apa namanya? Batak banget ya pendidikan Iya, gitu ya. aku tur kampus gitu, pengen banget gitu. Terus pas gak keterima nangis-nangis lah gitu Iya, kan. iya, gua tahu rasanya. Ternyata aku malah dapetnya di UI, dan di UI itu aku baru mulai karir aku kan, baru ikut UI Fashion Week, ketemu sama manajer aku. Jadi maksudnya jalan Tuhan ya emang lo harusnya masuknya sini. Iya. Yang lo pengen tuh bukan yang terbaik buat lo gitu kan. Kayak dipersiapin gitu juga Iya. nggak sih? Berarti emang awalnya iseng-iseng ya, bukan memang lu tahu gue punya bakat di sini nih. Enggak tahu sama sekali Kak. Tapi ternyata emang sangat berbakat dia di situ. Amin ya Ternyata, Allah. Bener, karena tuh kita cuma butuh kesempatan doang gak sih? Iya kadang ya. Iya, kadang gue suka ngeliat sebenarnya banyak tuh orang-orang di luar sana yang berbakat, tapi kesempatan itu tuh gak semua orang datang ke tempat orang-orang yang berbakat gitu. Makanya kita kategorinya orang-orang yang bersyukur dan beruntung gak sih? Iya. Benar. Iya kan? Kalian bisa gak sih bahasa Batak? Lu dari Ya. jangan sokota deh, lu bisa kan? Gue nggak bisa sama sekali. Ya. Serius? Gue cuma taunya dangadong hepeng. Aduh. Sama Mauliate. Aduh. Iya mau lihat, aku cuma markatai hodisi. Itu apa itu? Kok markatai? Makatai. Makatai. Makatai itu. Tuh Makatai Lu hodisi. tau, Itu ingetnya apa? karena Makatai itunya kan? Iya. Makata itu apa tuh? Ya apa tuh Ngobrol, Kak? ngomong. Ngomongnya lu situ terus gitu kan. Ngomong aja lu di sono gitu. Gue cuma tahu Mauliate apa ya? Itu doang. Oke. Dangadong hepeng. Dulu tuh papaku kalau ketemu abang tuh kayak, karena kan dia nenggolan, aku Siregar kan, aku nggak ngerti silsilahnya Iya. juga, tapi kalau menurut papaku Siregar itu adanya nenggolan, jadi Iya, kayak satu soalnya dia. kau jaga tuh dulu ademu tuh ya, dia Siregar, kau nenggolan, kau abangnya gitu. Iya. Gue yang jaga nih dia ini dari dulu ini. Oh, bener kan? Tapi lebih banyak dia yang jagain aku. Suka liar ya dia ya. Harus di koridor yang benar, arahkan abangmu ini ya. Gue senang gitu, maksud gue kan karena lingkungan Batak ini kan kayak kita kayak keluarga banget ya. Walaupun Iya. keluarga kita beda kayak Ih, Batak Batak. gitu ya kan. Karena wah sayang juga sih kalau kalian nggak bisa bahasa Batak ya. Gue mau ngajak tuh sedikit aja gitu. Coba, Coba. siapa tuh kita ngerti, karena nggak suka ngerti loh Kak. Ayah, isa do guarmu. Mampus nggak lu? Karena kita nggak ngerti kan? Udah makan belum ini? Nyokap kan di rumah kan suka bahasa Batak kan. Maksud gue pasti mari diho, oh mandi. Oh, mari ya. dia, Oh, mari ya. dulu ya tahu. Mari Mandi dulu. dulu kan? Mandi sono, mandi dulu Mandi- sono. mandi sana gitu kan? Mandi sono gitu. Nah, isa guarmu. Nah, Apa kabarmu? nama kamu Oh siapa? salah, apa kamu Oh, siapa? Ise Guarmu. Ise guarmu, Ise gua guarmu. nama Ise itu siapa gitu. Ih kalian peranakan bukan sih? Gue juga di rumah jarang sih ngomong bahasa Batak sama nyokap, tapi gara-gara disering ngomong. Denger Iya. jadi Oh ya. ini gitu sampai akhirnya. Mari Gua Kayak gue ngerti sedikit-sedikit dong karena kemarin kan gue baru selesai syuting ada film jadi Batak Batak juga kan. itu ya? Apa Hasian gitu kan. Oh, Tahu asian yang gitu saya. gitu. Sayang. Gitu. Simple sebenarnya yang paling Simple. simple. Gak apa-apa juga sih. Tapi ngomongin karakter, seberapa all out sih kalian kalau memerankan sebuah karakter? Ya kalau bisa kita harus kasih 110%. Contohnya? Kan kalau itu bisa banget ya Der ya, 100%. Semua orang pasti akan 100% Enggak, Der. 110 gue bilang. 110? Iya, karena kan kita bukan jadi diri kita harus jadi orang lain. Kenapa gue Walaupun bilang harus karakter kasih itu punya 110? kemiripan dengan kita. Iya, tetap, tapi itu kan bukan kita. Nah, seberapa all out itu lu menuangkan sampai gitu pesannya sampai ke penonton. Oh, ternyata karakter Danan tuh yang gini Oke, ya. kalau gue di setiap karakter itu adalah sebelum kita mulai sebuah project baru atau Ya. sebuah karakter baru, kita harus ngosongin gelas kita dulu. Oke. Kita harus buang Jadi apa yang gelas kita kosong tahu lagi gitu ya? ya. Kita harus buang apa yang kita tahu dulu Ya. untuk kita tahu si karakter itu. Oke. Kalau kita udah buang apa yang kita tahu, kita bisa masuk ke sepatu karakter itu. Jadi disitulah kenapa gue bilang kita harus jadi 110%. Karena kalau gue tipe yang memang gue memori pun harus gue rubah gitu. Jadi lu bener-bener blengin banget tuh ya, yang Iya. sampai ada yang misalnya nih, lu abis film sebelumnya karakter lu misalnya jadi Saddam misalnya, lu harus ninggalin si Saddam itu dong. Harus gue nggak boleh. Kan di setiap gue bukan meninggalkan karakter yang sebelumnya, bahkan gue harus meninggalkan Derby. Oh gitu. Gue harus lepas Derby. Sama kayak Yunita melepas Yunita dan harus jadi Kaluna gitu. Makanya ada orang yang terlalu totalitas banget ke bawah gitu Iya. ya, ke real life-nya Nah gitu. itu tadi Sulitnya di situ ya? ini Nita juga ngomong tugas aktor pertama adalah tahu switch-nya. Kita harus tahu pintunya di mana, pintu masuk dan pintu keluar. Ya, itu Itu yang tugas diajarin aktor. sama guru acting kita, kayak gitu. kita harus tahu pintu masuk dan kita yang nyiptain pintu masuk dan pintu keluar itu. Entah Iya. itu dari cara jalan, entah itu dari hembusan nafas atau apa. Nah kalau aku misalnya, tapi kan tiap aktor beda-beda ya Kak. Punya
caranya masing-masing Yes. gitu, metodenya masing-masing, dan Iya. kita lebih tahu diri kita. Oke. Nah kalau aku tuh, tapi aku nggak tahu ini bener, ini salah ya, Iya. film aku juga baru 4 gitu loh. Tapi menurut aku ini salah satu, kalau di aku, Yang berhasil. lumayan, aku berjalan. bisa Switch. itu gitu. Ya. Salah satunya ya gitu, bukan itu pokok, salah Apa tuh? satunya. Kalau aku, karena aku lumayan sensitif sama bau-bauan. Kayak aku tuh nggak bisa makan kambing karena aku ngerasa kambing mau diapain tuh aku ada aromanya gitu. Oh, Jadi kalau jadi aku, treatmentnya itu. kalau misalnya aku udah ada karakter ini, aku cari parfumnya dia, bentuknya, karena kadang menurut aku aroma tuh juga bisa kayak ngebentuk confident kita. Jadi misalnya kayak karakter Kaluna kemarin, kan aku nggak mungkin pakai parfum yang kayak berapa juta untuk karakter aku ketika aku syuting buat Kaluna gitu. Baju juga gitu ya. Gitu. Jadi kayak ketika aku nyium, kadang kan aroma juga bisa mengingatkan kita sama memori gitu kan Kak. Jadi ketika aku mau jadi Kaluna, ya udah aku ciptakan pintu masuknya, dan salah satu terakhir itu aku pakai parfum yang aku rasa ini gambaran Kaluna yang aku ciptakan. Wanginya tuh notes-nya ini gitu. Kalau Derby apa? Dari look kalau aku biasanya. Dari apa? Looks. Looks. Dari looks, dari rambut, dari Oh, penampilan fisik. iya, sama mungkin kayak kalau aku gimana ya kalau aku ya. Aku lumayan banyak layer sih untuk masuk ke karakter. Banyak beberapa hal yang memang harus aku mulai dulu untuk memulai ke yang lainnya gitu. Emang kayak yang tadi Nila bilang, emang setiap aktor kan punya cara masing-masing. Masing-masing. Iya. Tapi sulitnya pas keluarnya nggak sih? Kalau masuk kita bisa Enggak sih, karena kita udah harus bikin, Harus harus tahu keluarnya di mana. Iya, itu yang dibilang kayak ketika kita berakting itu harus sadar. Karena kalau nggak sadar ya itu kita nggak tahu kapan harus keluarnya. Iya. Itu harus Iya, dipegang iya. teguh sama aktor, acting itu harus sadar. Gitu. Karena gue sebagai penonton nih, ketika gue nonton film, anggaplah misalnya ada film horor ya, gue ngeliat pemeran utama ceweknya, dia main film horor ini, ini bagus nih aktingnya. Ntar di film berikutnya kayak gitu lagi, maksud gue, kok masih berasa sih karakter lo yang ada di situ gitu? Berarti kayak sulit juga Itu ya. sulitnya sih itu. Iya, memang. itu. Kan gue liat loh, kok aktingnya sama sih kayak film itu. Ini lagi yang ketiga, kok sama lagi sih? Jadi gue nggak berpikir itu akting dia bagus gitu, karena lu nggak berubah sama karakter lu. Itulah Itu dia triknya, challenge-nya ya. itu challenge-nya. Challenge-nya di situ Trikinya sebagai di situ. aktor ya. Nggak mudah. Bener-bener masuk dan keluar tuh sama Menciptakan sulitnya. tuh Menciptakan, susah ya. banget Kak. Bener-bener. Tapi di situ serunya. Oh, Itu yang bikin nagih kan. nyandu ya. Nyandu. Bener sih. Karena kan tiap orang kayak duduk aja beda, cara ngeliat Iya, beda, cara kan ngeliat. tiap manusia, cara ngomong, cara jalan, Bener. Dari ya kan? dari Nggak ada yang sama. gestur-gestur kecilnya gitu. Iya, Misalnya cuma kayak itu kan udah beda, ada yang iya bener. Kita aja beda ya, senyum kita aja beda. Iya. Ya kan? Bener-bener. Aduh, pokoknya maksud gua kalau suara. Iya. suara tuh, apalagi kan di sini Kaluna lembut juga orangnya. Dia lebih pelan kalau Lebih ngomong. pelan. Slow. Kayak Oh, gitu. suara intonasinya. Pelafalannya lebih pelan. Tapi di sini kamu agak berisi badannya emang karena efek Iya. kamera atau memang pada saat itu digambarin Kaluna seperti itu? Kayaknya. Lagi sehat aja ya. Apa sebelumnya belum ada film? Wah kayaknya lumayan lama nih, kayaknya. Nah justru menurut aku di situ aku lagi lebih kurus dibanding sekarang. Karena lagi benar-benar fokus Lihat beda, beda kan? Kayaknya lebih cabi gitu kan? Iya. Apa mungkin karena Enggak kemarin sih, karena emang efek poster kamera aja ya? ini karena Poster aja. Aku malah ngerasa karena itu lagi kirain yang lagi poster- hektik banget, jadi menurut aku malah pas saat itu lagi lebih kurus Sibuk-sibuk dibanding ya? sekarang. Sekarang lebih kayak, ya kita makan apa abis ini? ini kita udah bahas barusan Iya, kita udah bisa bahas makan tadi, apa ya? kita makan apa Iya, ya? iya. Tapi gue juga mau nanya nih sama kalian. Gimana sih kalian menilai sebuah kesuksesan sebuah film itu? Maksudnya kita nggak ngomongin secara komersil ya, Iya. penontonnya juta-jutaan gitu, maksudnya ya itu konteksnya secara industri. Tapi kalau secara aktor, menurut kalian tuh sebuah kesuksesan sebuah film itu seperti apa? Kalau buat aku rasa Taste-nya ya? ketika yang Ada kita aftertaste-nya. ketika yang kita sampaikan nyampe rasanya ke penonton, terus sampai pulang dia masih terasa, kan itu pun yang aku rasain ketika aku nonton. Nggak tahu ya, kemarin aku nonton Before the Grandma Dies, Oke. itu 3 hari aku masih kepikiran Kak. Tapi aku nggak nangis sama sekali. Iya, tapi kalau aku justru nangis ketika bukan mereka Setelah dialog. ya? Iya, maksudnya kayak kok rasanya nyampe ya gitu, sederhana Iya, nih. benar-benar, Menurut aku benar. itu berhasil. Ketika dia nyampe rasanya gitu loh. Dan kebawa pulang berhari-hari Iya. gitu ya? Hmm. Derby? Sama kalau film Sama itu ya? rasanya nyampe. Maksudnya dalam jenis film apapun. Dan Misalnya itu, nonton iya. kayak apa ya, Don't Breathe. Iya. Beneran nggak napas kita Sesek nonton gitu sesek. kayak, Iya kayak, aduh apalagi kalau udah anjingnya keluar. iya Aduh. kan, Betul. sampai Iya. rasanya. Bener-bener. Ya, Nonton horor kita ketakutan kepikiran gitu. mau nantinya hasilnya penontonnya banyak atau Iya. enggak ya, tapi kalau rasanya sampai menurut aku udah. Yang penting itu. Itu yang aku harapin sih juga di film ini sih, rasanya bisa Nah. tersampaikan. Pas Dan banget. berbekas gitu. Gimana kalian memastikan akhirnya pesan itu nyampe ke penonton?
kita memastikan. Mengajak mereka untuk nonton dulu, itu yang terpenting. Kan Dadan playboy dulunya. Emang Derby iya? enggak? Itu nggak sih ya? Enggak ya? Oke, jadi kita ada game sedikit. Coba tebak nama aktor ini siapa melalui gambar. Wah, ini gampang sekali. Aku tahu. Aku obvious, aku tahu. Dari Dia tahu? kan? Bukan. Ini bukan dia nih? Bukan, Siapa? aku tahu. 3, 2, 1. Putri Marino. Yeay, dari matanya tuh Oh parah iya banget. benar iya. Oke, nah ngomongin Putri Marino, ngomongin aktor, kita sebelum lanjut ke gambar berikutnya, ada nggak sih satu sosok yang mungkin menurut kalian di industri perfilman ini yang jadi pengaruh kalian di dunia perfilman buat karir kalian? Aku mungkin personally Mas Angga Sasongko. Oh iya? Karena Mas Angga orang director dan produser pertama yang memberikan aku si bocah sinetron ini kepercayaan untuk kesempatan itu untuk main di film. Oh, dan Mas Angga. porsinya banyak di film itu, langsung banyak gitu. Dan utama nggak sih langsung? Iya. Debbie siapa? Kayaknya kalau aku personally Om Riri sama Tante Mira sih, 2 orang itu, karena kalau bukan karena mereka mungkin nggak ada Derby Romero hari ini, karena aku itu pertama kali aku masuk film karena mereka. Bahkan nama Romero jadi mereka ya? Iya. Bener-bener. Jadi nama aslinya bukan Romero ya, Derby? Bukan Romero. Sebesar itu perannya Iya, akhirnya ya? Wow, oke kita lanjut gambar kedua. Oh bibir, kayak Kayak gue aku kenal. tahu Kayak deh. gue tahu deh. Aku juga tahu Baru-baru nih. film ini lumayan cukup Iya. kontroversi film ini. Nggak, teman-teman aku semua ya. Oh iya? Jangan-jangan bukan deh. Derby siapa dulu ya? boleh kesempatan jawab. Siapa bibir siapa ya? Bibir siapa ya? Ini Oh ya, pernah kalian melihat bibir-bibir macam ini? siapa? Agini bukan? Iya, Agni. Agini. Iya benar. Agni. Bener. Bener ya? Bener, dari rambutnya sama ini. Agini kan? Iya, Agni Hak. Iya, di film sebelumnya kan dia dapat banget ya. Teman di jenazah ya. Setelah itu ada lagi. Izinkan aku berdosa. Oh iya, Oh, iya, iya. Itu dapetnya bagus Dosa, banget. iya. Next, jangan nyontek. Oh iya benar, Agni. Iya. Next. Duh, gue kayaknya udah lewat nih masanya nih. Siapa coba nih? Siapa ya ini? Siapa Bang, ya? ini siapa bang? Tunggu. Nggak tahu, abang nggak Hitungan tahu siapa kelima. Nggak tahu 5. lagi. Gue juga gak tahu. Kayak Tiga. anak semuda ya? Iya nih, seumuran aku. Masa sih kak? Coba kak. Enggak deh. Nyerah. Nyerah. Derby temen lu kan banyak cowok, masa lu gak tahu? Enggak, gue Kayak aku nyerah dia aja tahu yang deh. jawab. Dia aja yang Gak tahu juga? jawab. Sama-sama nyontek. Baskara. Gua gila. Mata gua. Anda Wah. dekat sama Derby. Enggak, lu kayak... Masya Allah. Tapi itu foto lama. Iya, masa lama. Iya, aku baru- Bang, kayak bocah mana gitu ya? Enggak, lu ini Foto paras gua gak si sih bocah. Yunita? Bener-bener gak tahu tadi. Enggak, Gua kayak juga bocah nggak- mana? Parah banget. Ini soalnya ini bocah. Ini Iya, bocah. lu Iya masih bocah. Ini kayak 19 kali. Ya Allah. Masih Foto nongkrong lama nih deh. banget. Masih Ya, nongkrong. lucu banget, alisnya masih rapi. Terus 20 ya. Iya, asik banget nih. Antara itu. Tadi pas lu ngeliat ini, ini Gue tahu itu gue. Oh iya. Tahu lah. Masa kamu nggak tahu mata kamu sendiri nih? Masa sih? Makanya abang bilang, abang ngomong kamu yang jawab coba. Iya, Oh, nggak kejawab. Masa Aduh, Yunita kamu kurang deket, chemistry-nya kurang berarti. Wah, parah. Makan dari sendiri ya katanya. Iya, tuh bayarin. Oke, next gambar. Ah, ini terlalu gampang. Next dulu Masa deh. sih? Terakhir, gambar ketiga. Bisa ya? Bisa. Aduh. Saha ya? Bukan Mika ya? Bukan. Siapa ya? Aduh. Bukan. Saha ya, tak? Kayaknya kamu bilang gampang, Kak. Iya, aku gampang banget. Ih, nggak tahu. Ini ada filmnya lagi tayang. Oh, Nah gitu dong, kasih clue. nah kasih dulu. Gampang tuh. 5, 4, 3, Nggak tahu lagi, Kak. 2, Tunggu film lagi tayang. 1. Indah. Bukan, Derby boleh coba? Ayo, Der. Mikir dikit. Film lagi tayang. Yes. Saha sih? Horor komedi. Oh, Oh. Kamar Syah Timothy. Yeay. Bener nggak tuh? Oh. Nah, matanya ini paling ini banget Iya, actingnya. iya, iya. Iya. Aduh, itu aja pokoknya. Ternyata kalian nggak chemistry ya, bener-bener ya. Percuma kalian udah puluhan tahun berteman, tidak mengenal Derby kecil. Enggak tuh, alisnya beda. Iya, makanya gue bilang waktu rapi kecil banget lebih kan. tebel sih. Umur. Nah, jadi Kaluna ini kan karakternya itu latar belakangkan ekonominya lebih cukup pas-pasan lah ya. Jadi dia tuh pengen cepet-cepet cabut dari rumah, pengen punya rumah, karena dia pengen kebebasan kah? Atau memang karena dia pengen punya goal, aduh gua nggak mau nih hidup dalam kemiskinan lagi nih, atau cukup-cukupan pas-pasan ini. Atau seperti apa sih karakter Luna itu dalam pengen mencapai goal dia pengen punya rumah? Yang aku lihat sih Kaluna ini tuh udah ngerasa dia kan tumbuh kembang bareng-bareng terus nih Kak. Terus kan kakak-kakaknya udah berkeluarga juga. Oke.
lingkungan di Oh rumah. jadi satu rumah sama Iya, rame kakak banget. ipar semuanya. Iya. Rame, pokoknya rame deh, rame banget. Sumber konflik gak sih? Iya, jadi dia ngerasa juga di rumah itu kondisi untuk dia tuh sudah tidak sehat gitu loh. Nah dia tuh emang pengen banget, mimpi dia tuh ya pengen punya, bisa mandiri, bisa yang selalu dia pengen tuh dia bisa punya rumah buat dia pulang gitu loh. Karena dia tiap pulang tuh dia ngerasa kok ke rumah tapi kok rasa kayak nggak bukan rumah ya gitu loh di sini. Gue nggak bisa ngerasa ada ketenangan di sini gitu loh. Beban gue kok tetap ada ketika gue di rumah gitu. Dan dia tuh selalu kekeh sama si Mas Hansa ini, dia bilang kalau misalnya dia nikah intinya dia nggak mau tinggal sama mertuanya. Pokoknya dia mau hidup, dia punya rumah dalam artian bentuk rumah dan rasa punya rumah yang sebenarnya gitu. Oke. Nah, kita ngomongin rumah nih, ini krusial banget nih, a place to call home gitu ya. Karena rumah itu kan bukan cuma sekedar bangunan ya. Bukan. Nah, menurut Derby, rumah itu sebenarnya definisi lu apaan sih? Rumah itu bukan hanya sekedar tempat, tapi itu gedung ya? bukan gedung, bukan fisik, tapi di mana kita bisa ngerasa kalau ke situ tuh kita benar pulang. Ya, ada tempat di mana kita nyaman, kita jadi diri kita sendiri, kita ngerasa itu safe zone kita gitu, kayak tempat di mana kita nggak ada rasa khawatir atau apapun gitu. Bener tempat di mana kita ngelepas semuanya, ngelepas topeng, ngelepas semua. Pernah nggak sih di masa-masa kalian ya, di sepanjang perjalanan kehidupan kalian gitu ya, ketika pulang ke rumah itu bukan menjadi tempat rumah yang jadi lu inginin gitu, situasinya tuh kayaknya aduh gue kayak pulang ke rumah males nih, karena kan sandwich generation ini kan ketika pulang, dia nggak suka pulang ke rumah nih. Karena dia suka dengan kebebasan, gue mau berteman-teman sama teman-teman gue penuh dengan kehuru-haraan gitu. Ketika balik ke rumah bete, di kamar doang main HP, gue nggak tahu di dalam ngapain ya. Maksudnya kayaknya rumah itu bukan menjadi tempat favorit mereka gitu. Oh pernah Banget ya di fase itu pernah. Fase itu pernah ya. Itu kayaknya stay di rumah tuh, aduh kalau bisa tuh nggak deh. Kayaknya nightmare gitu, kalau bisa seharian di rumah tuh nightmare. Jadi apapun dicari untuk entah nyalon, entah apa, yang penting keluar rumah gitu loh. Saking di rumah tuh rasa kayak nggak nyaman. Sama pernah ya. Maksudnya tuh situasinya karena orang tua kah, atau lu lagi malas banget sama aduh di rumah tuh kayaknya. Mungkin kalau gue karena mungkin setelah bokap meninggal kan gue tetap masih serumah sama adik-adik gue dan ibu yang akhirnya belum bisa gue tinggal gitu, karena tadi memang gue udah mau keluar dari rumah, gue mau sendiri gitu, udah saatnya kayak gue tinggal sendiri gitu. Cuma waktu itu karena bokap dia udah meninggal, gue jadi harus ibaratnya kayak nemenin dulu nih, ngejagain mereka dulu. Kalau adik gue juga masih sekolah apa gitu. Tapi setiap kali gue pulang pun akhirnya kan yang tadi mungkin gue mau ngelepas penat dan lain-lain, akhirnya gue tetap masih banyak yang harus diurus gitu. Iya, responsibilities lu makin bertambah terus ya. Jadi gue pernah ada di fase-fase yang kayak ya udah gue balik untuk kayak karena lu anak pertama itu ya? Anak pertama, iya, dan gue laki satu-satunya gitu di rumah. Wow. Cuma kan dulu kan gue tetap ada kayak waktu itu ada kayak ada orang-orang gue yang tinggal di situ juga, asisten gue apa, jadi gue ngerasa kalau gue pun keluar dulu, at least di rumah tuh ada yang jaga gitu, ada yang ngebantuin. Sweet banget Derby. Ngebantuin nyokap sama adik-adik gitu. Tapi akhirnya pun gue jadi lebih banyak di luar dan gue lebih banyak di studio gue dulu tinggalnya gitu. Oke, soalnya gue pernah sempat denger deh cerita lu tuh pernah ada ucapan, lu kan bonding banget ya sama bokap ya. Jadi ketika bokap nggak ada tuh bener-bener lu masa-masa yang lumayan cukup sulit kan. Oh itu kayak yang lowestnya gue itu. Lowest point gue itu. Oke, sampai akhirnya ya mau nggak mau harus tetap di rumah lah ya, karena lu harus memikul tanggung jawab. Iya. Jadi bapak lagi buat adik-adik lu lah ya untuk tanggung jawabnya lumayan gede. Karena mereka kehilangan sosok ayah kan, jadi gue harus gantiin itu dulu gitu. Ya mau nggak mau dan gue juga nggak mau. Tapi bukan berarti lu jadi tertekan kan maksudnya? Enggak. Cuma mungkin yang tadi itu aja, karena gue juga kan sebenarnya kan gue juga lagi dealing with mimpi gitu. Sama gue juga lagi dealing sama ininya gue kan, kayak kesedihannya gue gitu, kehilangannya gue. Jadi lumayan kayak at the same time lu harus take over the role gitu kayak. Ya. Wow. Sama Yuni itu juga mungkin situasinya berbeda kali ya. Ya kedua hampir sama, karena itu situasi juga aku pas papa baru meninggal juga. Kalau aku lebih ya ampun di Batak-Batak ini kenapa sih fatherless. Udah lama. Kalau aku lebih kayak di rumah tuh kayak kan lebih melarikan diri dari kenyataan aja, makanya aku nggak suka di rumah karena kan the memories were there gitu loh. Jadi kayak di rumah tuh kayaknya painful banget, jadi mending udah deh kabur-kaburan. Jadi lebih ke situ. Iya, jadi rumah terus kok kayak nggak nyaman ya di sini gitu, nggak mau ngehadapin aja gitu. Tapi lucu ya, maksudnya cerita kita tuh lucu ya, cerita. Lucu loh Kak. Gimana sih cerita apa nih? Maksudnya sama-sama bokap meninggal. Tapi waktunya beda Kak. Waktunya beda. Tapi kan aku pas selama syuting, papa tuh sering nemenin kan, papa juga lumayan deket juga sama abang. Terus papa pun pas mulai sakit gitu.
udah mulai ngelantur nih ngomongnya gitu. Tiba-tiba nggak kenal Om Igor tuh meninggal 11 ya, 2011. Aku tuh mulai syuting sama Abang kan 2014. Jadi kan nggak kenal sama Om Igor sebenarnya. Tapi dia pas ngelantur gitu kayak, iya bapaknya si Derby tuh baik gitu orangnya gitu. Kayak kenal aja sih gitu kan kalau dalam hati. Terus habis itu nggak lama dia meninggal. Ternyata di Tanah Kusir tuh kuburannya ini Tetangga. papaku, ini jeda Ada 2 orang, ini Om Satu Igor. apa 2 sih? 2 ya? Iya 2. 2 orang. Bener-bener literally beda dua doang. Tetanggaan. Iya, Aku juga pas Tetanggaan bahasa. tetanggaan. Jadi ya tetanggaan lah mereka di sana Lah ya. itu Om Igor gitu. Lah Tanpa kok lu sadarin? Nggak sadar. Karena kan ya kalau misalnya daftar gitu kan ya Iya, didapetnya di mana kan? aja Mana kan. aja. Iya tetanggaan lucu banget. Wow. Jadi kita kalau datang aku pasti ke 2 ini, Iya. Mita juga. Naruh bunga. Aku di papaku naruh bunga di Om Igor juga gitu. Lucu banget jadi kayak. Gue bukan di Tanah Kusir lagi bapak gue. Biar sekalian naruh bunga. Gitu Agak dia di Joglo, jauh. Oh, Joglo. Joglo, iya ya Tanah Kusir emang banyak sih ya. Tuh bisa deketan gitu ya. Dan akhirnya ke anaknya pun jadi hubungannya Iya. bondingnya deket ya. Jadi Iya. saling ngejaga kayak bener-bener keluarga nggak sih? Iya banget. Bener-bener. Nah, kalau masalah di belakang layar nih gue penasaran. Untuk sutradara, produser sama penulis itu juga masuk nggak sih ke dalam situasi set ininya syuting? Kalau ke set enggak. Enggak. Oh enggak ya? Tapi dia selalu menyampaikan, saya kayak Mbak Mira gitu ya, dia Oke. harus menyampaikan, maksudnya masukan-masukan dia ke Kak Sabrina dan ke produser gitu. Jadi nanti yang akan eksekusi di lapangan, Kak Sabrina yang akan menyampaikan ke kita semua. Kan pasti kan pada saat developmentnya kan Sabrina sama Chris, produser dan sutradaranya juga pasti ngobrol sama Almira kan. Oke. Mencari mana yang paling memang ibaratnya apa ya, ini kan dari buku soalnya kan, mengadaptasi dari buku. Jadi mereka udah desain juga tuh gimana caranya supaya kita bisa lumayan stay true to the novel, tapi tetap tercapai visinya Sabrina dan visinya Almira gitu. Jadi pas udah kita masuk ke pas kita preps itu udah jadi semuanya secara desain. Tinggal kita nih yang Eksekusinya eksekusi nih. approach-nya gimana, apa itu semua didirect sama Sabrina langsung. Lucunya tuh bacanya tuh udah yang kayak excited, gue pengen lihat adegan ini deh. Terus kayak kan dimunculin di teaser juga ada tuh ada Gayung Lope itu. Mereka semua detail banget sampai ada Gayung Lope kita gitu. Maksudnya Iya. Gayung Lope itu tuh kalau di buku emang maksudnya lumayan inilah menarik perhatian gitu. Jadi mereka tuh sampai inget Salah satu ada ikonik itu, lah si Gayung Lope itu Iya, di ada buku. itu di situ Itu gitu. kayaknya relate nggak sih? Gue kayaknya nggak ada ya orang yang nggak punya. Enggak ya. Gayung Lope. Aduh, mana sih Gayung Lope gitu? Ada kan? Tapi yang keran kebuka itu pernah juga ngalamin gitu. Pernah lah. Pernah kan? Pernah. Jadi pernah juga. Kirain gue doang. Pernah. Itu kayaknya dia kalau nggak ngelewatin itu kayaknya masa hidup lu kayak nggak asik deh. Ada nggak sih? Justru dari situ kita belajar nggak sih? Maksudnya, oh hidup ini keras ya cuy. Iya. Gitu. Makanya ketika kita ngalamin proses kayak syuting kerja masih muda udah harus Iya. banting tulang gitu ya. Tapi kayaknya ini bukan hal yang sulit deh. Hal yang lebih sulit kayaknya gue udah pernah lewatin. Jadi gitu. Gayung Lope itu adalah teman kita semua Iya, pada betul. masanya kan. Iya bener, itu udah bestie nggak sih? Apalagi kalau ada lumutnya, itu seru. Oke, tapi seberapa ini sih peran mereka itu yang kayak sutradara, produser dalam apa namanya memperlancar kolaborasi kalian secara as a team karakter actor gitu. Karena kan lebih banyak kan lebih ke director kan yang lebih oke Kak, Derby kurang dikit gitu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih peran mereka itu untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam film itu menurut kalian? Kalau kolaborasi nggak bagus, karena kan ada beberapa nih gue dengar sebelum kalian jawab, ada beberapa aktor susah banget sih diarahin gitu. Sutradara sebenarnya mau menyampaikan apa yang ada sesuai yang ada di skrip atau novel itu, tapi kayaknya, aduh, ini kayaknya kerjasama antara aktor sama direkturnya kayak kurang maksimal nih gitu. Seberapa penting sih kolaborasi ketika di lapangan itu loh? Justru kan sebenarnya di sebuah film itu semua itu kan adalah visi dari sutradaranya. Dan kita sebagai aktor Harus tugasnya adalah bagaimana kita bisa mentranslate apa yang ada di visi director menjadi sebuah performance. Nah, itulah pentingnya preps. Karena di preps itu, di reading, di workshop semua itu yang dibahas di situ. Sampai nanti pada saat sudah di lapangan, kita udah Jadi mempermudah ya? kita udah tahu apa yang Apa harus yang harus dilakukan dan tetap pasti ada direction dari direkturnya dong, gitu. Oh gitu. Dan menurut aku karena mungkin kita juga umurnya nggak beda jauh sama Kak Sabrina gitu. Terus Kak Sabrina juga cara penyampaiannya ke kita tuh Sangat detail, enak sangat jelas. banget. Jadi maksudnya dia clear apa yang dia mau. Gue mau warnanya abu-abu. Ya udah, yang kita eksekusi kan nggak mungkin biru. Karena dia udah nyampein Jelas gue punya ya. abu-abu gitu. Jadi jelas kita Jelas juga bisa banget. nangkep. Jelas banget. Dan dia tahu apa yang dia mau. Iya. Dia Dan dia tahu- sangat detail. Dia tahu segimana gue mau bentuk Kaluna, emosinya segini, marahnya segini itu dia tahu. Si gitu. penulisnya ini kan? Kak Enggak, Sabrina? director. Oh, director. Direkturnya, Oke. Direkturnya. Jadi Jadi sampai udah- kayak gue gesture gue, body language, cara Jadi udah gerak, kebayang habit, tuh. itu udah kita desain dari di preps. Iya. Itulah gunanya preps.
Kenapa preps itu sangat penting? Jadi kata kayak gue maunya gini-gini, oh kita sebagai aktornya membentuk lah, oh kalau misalnya gini gimana Kak? Jadi bukan cuma maunya kasap yang ada di situ, jadi Tapi dua arah. dua gitu. arah. Kan Oke. film itu kan kerja kolektif. Benar-benar. Biarpun memang semua itu adalah dari visinya director. Gitu. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih ada situasi kayak misalnya si aktor kayaknya nggak kayak gini deh, Mas atau Pak gitu ya kan? Kayak karakternya si ini lebih cocok gua giniin deh. Pasti ada. Pasti menurut ada, aku. pasti ada. Tapi Tapi itu boleh aja. boleh aja, tapi tetap salah satu tugas aktor adalah percaya dengan sutradaranya. Iya. Kan harus dua arah. Sutradara harus percaya sama aktor pun harus percaya sama Iya, sutradara. jadi paling kita bedah bareng-bareng gitu. Bedah Kak. bareng-bareng. Karena misalnya di aku kayaknya nggak nyambung deh kayak gini. Terus kalau misalnya emang itu yang dipercaya oleh director harus bisa memberikan kepercayaan itu ke kita juga gitu. Kayak gini kita bedah ya. Jadi sini-sini udah make sense. Oh iya deh, oke yuk kita ambil yang kayak gitu. Oh, titik tengahnya jadi Titik dapet. tengahnya. Oke, jadi bentuk kolaborasi kalau di lapangan gitu ya. Gue pikir tuh harus bener-bener ketiplok, kita harus ngikutin director gitu karena dia yang tahu apa yang harus dia lakukan, nggak juga ya? Mungkin ada juga. Ada juga, tapi jadi memang gini sebenarnya setiap sutradara punya approach yang berbeda-beda. Betul. Setiap aktor pun punya approach yang berbeda-beda. Tapi salah satu tugas terpenting aktor adalah mengikuti si direkturnya gitu, arahannya. Makanya namanya director kan, directing, Iya, di direct kan kita. Jadi memang kita juga harus nge-build trust itu ke director kita. Oke. Karena ini adalah visinya dia yang akan kita mainkan gitu. Berarti sebenarnya kesulitan, kalau dibilang dari based on novel atau buku harusnya jauh lebih mudah nggak sih? Karena kita udah ketemu gambaran keseluruhan dan penontonnya, pemirsanya udah tahu nih gitu ya? Enggak, justru juga? menurut di setiap project itu punya tantangan masing-masing. Oke. Kalau dari novel, tantangan terbesarnya adalah gimana kita bisa mentranslate karakter yang udah ada di buku yang orang udah punya imajinasi masing-masing. Interpretasi berbeda-beda nih. Lu baca, Yunita baca, gue baca, pasti ngebayangin karakter berbeda-beda kan. Oke. Tapi kan secara karakterisasinya udah jelas dalam buku. Oke. Nah, itulah yang kita harus coba translate. Nah, Iya. kita sebagai aktor mencoba mentranslate itu dibantu sama arahan sutradara gitu. Challenge-nya kayak imajinasinya pembaca nih terwakilkan nggak ketika kita menghidupkan karakter ini gitu kayak ini lagi yang gue bayangin dia kayak gini gitu, terwakilkan nggak, itu challenge-nya sih menurut aku. Oke. Karena kalau kita lihat di layar gitu kayaknya gampang ya, acting gitu mah gampang, gancil gitu. Iya. Tapi kayaknya nggak semudah itu, bener nggak sih? Lanjut, Home Sweet Loan. Jadi sebenarnya Home Sweet Loan itu nyeritain tentang apa sih? Dari Yunita boleh tipis Jadi aja. Home Sweet Loan tuh tentang si Kaluna ini, dia tuh seseorang yang ada di middle class income. Oke. Jadi dia tuh pekerja yang mungkin gajinya tuh di atas UMR sedikit, Kak. Tapi iya, ya gajinya kita bisa kebayang lah ya, dia di atas UMR sedikit, tapi dia mimpi punya rumah sendiri. Itu kan strugglingnya kayak apa ya, maksudnya tinggal di kota besar, di Jakarta, punya mimpi untuk punya rumah sendiri dengan gaji segitu, yang dia juga punya tanggungan banyak banget di belakang dia, keluarganya juga masih harus dia yang nanggung gitu loh. Tapi gimana caranya nantinya dia akan bisa mewujudkan mimpinya ini. Nah, itu strugglingnya semua ada di film ini gitu. Itu relate sih sama semua orang. Iya. Karena gue aja kan masih mencari rumah ya. Karena Masa sih, Kak? karena kan Tapi biasanya mahal ya. pejuang KPR enggak kan? Puyeng, gue ngeliat 12 tahunnya tuh puyeng. Gue kalau udah rezeki mending langsung aja tuh. Kan kita nggak tahu ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depannya kan. Kayak kemarin Covid, bayangin tuh. Ada beberapa tagihan gue akhirnya, aduh. Gimana kan? Nah lu bayangin tuh, nyicil 15 tahun, 20 tahun tanpa harus ada kepastian gitu ya kan. Makanya ntar deh kalau gue udah duit yang agak bagus, lumayan, gue langsung aja deh. Mending gitu ya. Dan yang diangkat juga kan ya si Sandwich Generation ini, di mana dia harus menanggung beban orang tuanya dan menanggung beban dia sendiri, kanan kiri kakak-kakaknya. Terus nanti kalau misalnya dia berkeluarga kan juga dia masih harus tetap. Kakak-kakaknya, berarti anaknya banyak nih ceritanya. Kamu Ada tiga, aku tiga. Kalau Nana 3 bersaudara. kalau Nah itu anak terakhir. Terakhir. Yang biasanya kan tanggung jawab itu harusnya di anak pertama ya. Tapi kalau di Home Sweet Loan ini, karena mungkin orang tuanya melihat yang lebih stabil nih secara finansial tuh Kaluna, jadi ya Kaluna yang mengambil alih semuanya. Oke. Nah, peran Derby di sini adalah jadi Danan itu temen Sahabatnya. Sahabat. Jadi kalau lihat di yang teaser poster ini kita ada berempat. Ini kita sahabatan Sahabatan dari berempat. sekolah nih, dari zaman sekolah sampai akhirnya kita satu kantor. Oh, jadi ketemu lagi di kantor itu nanti. Jadi emang satu geng. Tapi sebenarnya Danan ini karakternya lumayan lucu menurut aku. Jadi Danan ini dulu suka sama tenis tuh Risti, sempat pacaran sama Mia. Oke. Abis itu putus tapi mereka tetap Mia itu bersahabat. Vita ya? Vita. Tetap bersahabat dan nantinya akhirnya Danan akan selalu ada untuk Kaluna. Oh, drakor banget nggak tuh? Oh gitu. Gitu. Nah, jadi Danan ini adalah salah satu support systemnya Kaluna yang selalu ada. Jadi Danan ini karakternya, gue selalu bilang Danan ini Gemini Green Flag.
Tumben loh ya nggak sih? Danan ini Gemini ceritanya Gemini bintangnya. Dan dia ini memang ya dengan keanehan dia dan keselengean dia, tapi dia baik hati dia. Ya? baik hati dan dia Perhatian. penyayang, dia perhatian banget sama sahabat-sahabatnya, apalagi sama Kaluna yang nanti akhirnya dia jadi jauh lebih kenal Kaluna dan dia selalu ada buat Kaluna nanti. Wow. Tapi dia adalah cowok yang bisa ngasih space ke Kaluna. Oke. Jadi dia ngasih space ke Space Kaluna kalau kebebasan, kalau ruang Kaluna apapun lagi gitu ya? lagi menghadapi masalah, justru bukan yang ditempel apa gitu, enggak, justru dia dikasih space. Tapi nanti pada saat justru Kaluna membutuhkan, Danan tahu, oh dia lagi membutuhkan bantuan atau lagi membutuhkan support dari Danan lah yang paling depan. Gue untuk berasa Kaluna. kayak gue lagi nonton drakor Love Next Door, itu mirip banget loh. Oh iya. Dia tuh gak selalu ada sama si cewek ini gitu loh. Tapi ketika si cewek dibutuh bantuan, dia jadi garda terdepan. Dia garda terdepan, Dan- Danan kan garda terdepan. Dengan Danan memposisikan dirinya kayak gitu, tapi secara tidak sadar tuh Kaluna bisa nangkep dan ketika dia butuh tuh dia refleks aja nyarinya Danan gitu loh. Spontan gitu pokoknya. Gue mencari sosok Udah Danan udah nih yang mentol kayak oh ini yang bisa gue rely on nih kayaknya Danan nih gitu. Oke, nanti pertumbuhan pengembangan karakternya nanti nonton aja ya. Kang Iya. Adi Tuh, ya. kalau yang udah baca bukunya Pasti tahu. Oh, udah tahu tahu. ceritanya. Oke. Yang udah Karena baca kan based buku on itu. novel ya. Iya. Yes. Dan kalian nih chemistry gimana sih berdua? Jadi kalau chemistry kayaknya udah gak kesulitan hati gak sih? Soalnya kan kalian udah berteman, pernah satu project, sekarang ketemu lagi. Nah pertanyaannya tuh chemistry yang di sini kan karakternya beda banget nih Kaluna. Beda Sebenarnya banget. Latar belakangnya sosial ekonominya kan miskin ya Iya. kategorinya? Atau memang middle aja? Middle. middle. Iya, masih bisa mereka semua masih bisa kuliah, masih itu Oh, masih kok. bisa. Masih bisa kuliah, tapi maksudnya ya struggling, tidak berkecukupan seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ini lebih apa ya, beli kopi tuh nggak usah mikir. Kok Kaluna tuh masih mikir. Gitu. Danan tuh dari keluarga berada. Oke. Nah, jadi dia kopi tuh budget kayak Dia sehari nggak 5 suka kali gitu. bisa lah gitu. Oh gitu. Isunya bukan duit lah ya pokoknya. Iya. Dan Danan emang ceritanya ngopi banget nih, gue lupa cerita. Danan tuh cerita ngopi banget dan itu mirip banget sama gue. Oh gitu. Karena gue ngopi banget. Berarti karakter Danan yang berbeda sama Derby itu apa? Lu berarti nggak berperan dong, jadi diri sendiri dong. Sebenarnya jadi pas ditawarin itu justru lucunya si Kan Danan playboy dulunya. Emang Derby iya? enggak Itu nggak sih ya? Enggak ya? gitu. Danan kan playboy. Gimana? Maksudnya Derby playboy juga. Itu masa lalu kali ya, kita move on. Next. Pas di telepon Risa tuh si bilang, "Kak, ayo Kak, ini karakternya kakak banget loh, beneran." Terus yaudah kirimin background story dan lain-lainnya gitu, backgroundnya si Danan. Karena aku belum baca bukunya waktu itu, terus pas baca, Gua banget nih gitu. kok agak mirip ya. Maksudnya secara pembawaan dan lain-lain tuh banyak yang gue bisa relate. Ada gitu. similarnya gitu ya. Ada. Dan gue emang Gemini juga kan. Oh gitu. Gue Gemini gitu. Jadi Udah lewat dan tuh. dikasih tahu nih si Danan Gemini. Jadi gue bisa ngebayangin lah Danan nih kira-kira seperti apa. Biarpun gue sebenarnya nggak terlalu percaya zodiak gitu. Tapi memang kadang-kadang apa yang diceritain, oh ya banyak yang relate ya gitu. Jadi pas baca Danan, gue telepon dia, gue bilang, "Oh, ini seru nih." Nah, pas ngedesain karakter itu yang seru. Sama karena kan gue pengen bikin Danan ini approach-nya tuh berbeda banget gitu. Secara ya dari guanya gitu. Jadi banyak banget pengalaman pribadi atau segala sesuatu yang relate dengan background story Danan itu bisa gue pakai sebagai bensin gue untuk ngedesain Maksimalin. karakter ini gitu. Dan karakter ini kan yang menantang adalah buat kita semua nih di Home Sweet Home adalah karakter ini kan karakter yang udah ada di buku dan udah banyak pembacanya. Oh iya. Ya setiap pembaca udah punya imajinasi sama interpretasi masing-masing nih Iya. karakter seperti apa. Nah, kita di Gambaran sini justru pemirsa, ibaratnya penonton sosok Danan itu seperti apa Kayak sih? apa? yang Udah udah ada. baca gitu. Nah, kita challenge kita kemana adalah gimana cara kita ngedesain karakternya dari gesture, dari cara ngomong, dari Body habitnya, language, body language itu supaya bisa mendekati ke imajinasi pembaca yang udah ada gitu. Oh gitu. Oh berarti tantangannya lebih ke situ ya? Ke situ. Bukan karena persamaan karakternya? Bukan, lebih ke situ justru tantangannya. Oh gitu. Nah, gue penasaran nih kan kalau ini kan latar belakangnya ceritanya tentang, gue juga belum baca sih novelnya, tapi kalau lihat dari sinopsis, premis sama trailer, bukan trailer ya? Teaser. Teaser. Ya, teaser. Itu kayaknya latar belakangnya kayaknya miskin banget gitu yang gue tangkap sebagai penonton gitu. Maksud gue kayaknya anak corporate banget nih, Iya, kalau pergi naik memang, kereta bener. gitu kan. Tapi ngomong kalian pernah gak sih naik kereta gitu? Naik, gue naik. Itu tetap naik? Kita KRL ya, bukannya MRT. Iya, KRL. tetap pernah naik juga? Naik. MRT, kamu KRL udah kan? KRL. Kita kemarin juga naik MRT Iya, bareng-bareng. tapi maksudnya jujur untuk kehidupan sehari-hari kayaknya gak kekejar juga gitu Kak waktunya. Kita kan maksudnya mencari efisiensi waktu, Iya, tapi benar. maksudnya untuk membentuk karakter Kaluna kemarin ini, aku mencoba untuk naik KRL, naik MRT, naik Transjakarta gitu. Pengen lihat gitu, maksudnya kalau pulang kerja tuh sepadat apa, se-stressful apa, gitu kan akan Iya. utuh lah karakternya kalau misalnya biasa ada di situ gitu. Gimana orang-orang tuh kalau pulang kerja tuh
nggak pegangan, cuma senderan aja karena udah capek gitu loh. Itu Jadi masih mending sih senderan. Iya. Pernah nggak diri sampai udah, aduh, ketemu ketek lagi, ketemu ini lagi, lu pernah ngalamin kayak gitu? Aduh, kayaknya beberapa tahun lalu gue ngalamin banget tuh ya. Maksudnya dari stasiun Tanah Abang, pernah nggak sih naik dari stasiun Tanah Abang? Gue belum. belum. Aduh, itu kayak zombie semua tau nggak lu situ. Tapi gue tahu rasanya, karena kan gue lama di Singapura. Kalau lagi Emang nggak serap, emang bukannya udah rapi Singapura untuk transportasi? rapi, tapi kan kalau lagi jam pulang kantor kita tetap rame Tetep banget ya? tuh di dalam. Tetap Iya rame, juga tetap sih. rame banget sama aja. Naik busnya, naik Tapi MRT. keretanya sama Indonesia beda kali ya, Sebenarnya sama aja. sebenarnya mirip, maksudnya sama, kok maksudnya bersih dan emang kan kita MRT kita juga dan kereta juga udah bersih sekarang kan. Tapi Iya memang sih. mungkin perbedaannya adalah di sana lebih integrated aja, lebih dari sini bisa ke sini lebih gampang lah, pilihan lebih banyak. Kalau di sini kan enggak kan. Tapi mungkin kalau KRL karena cangkupannya luar ke Jakarta juga Iya, kan, kalau jadi KRL. itu kayaknya emang pack lebih banget pack sih. sih, ha. lebih pack aja kalau KRL. Bener, gue setuju sih karena, aduh, MRT sih masih mending ya. Kalau Maksudnya MRT ya. udah nyaman dari sisi harganya juga kan jauh ya, maksudnya. Kalau tau gak sih harga tiket kereta sekarang berapa? KRL? Kalau KRL tuh sekarang di berapa ya? Aku tanya MRT kemarin aku naik, Berapa sih? 10 atau 15 kalau MRT? enggak 5.000 nggak sih? Enggak ya? Enggak deh. KRL berapa sekarang ya, Cah? KRL 3.000. 3.000? Nanti gue aja kalau KRL. KRL sekarang 3.000 ya? 3.000 kalau antar misalnya dari BSD ke Tanah Abang tuh masih 3.000. Sekarang berapa lama dari BSD ke Tanah Abang? Ih nggak nyampe. Cepet kan? Nah enaknya itu enaknya cepet banget waktunya. 45 menit. Iya, Nanti gue kalau misalnya, aduh macet nih selatan, gue pasti akan naik KRL. Iya. Jadi udah turun di mana, diturun di Kebayoran kayak, turun di Palmerah, udah deket banget kemana-mana Iya, gitu. benar-benar. Sebenarnya gampang banget tau dengan public transportation tuh. Iya Lebih sih, cepet, lebih nggak cepet. macet. cepet. Cuman ya kalau dibandingin MRT memang suasananya beda ya. Iya. Gitu. Nah balik lagi nih ngomongin chemistry. Nah tantangan si Kaluna ini dengan background Yunita gimana? Untuk masuk ke chemistry-nya si Danan. Karena kalau si Kaluna ini kan memang dari awal melihat Dana nih tadinya emang kita best friend gitu loh. Karena Kaluna di sini juga punya pacar. Oh Ya. gitu. Ini nggak spoiler kan? Enggak, semua orang Aman juga ya? ada karakternya juga Ada si Mas karakternya. Hansa ini, Kak Wafda. Kaluna ini punya pacar, jadi maksudnya Oh, Bang Wafda. Iya. Oh, temen itu pacar kamu cerita punya pacar itu dia. pacar Oh, aku oke. Mas Hansa, nama Mas Hansa. Jadi aku memang dari awal tuh melihat sosok Danan ini sahabat yang selalu ada aja gitu. Oh, yes, leader ya. Iya, tapi ya seiring berjalannya waktu, ada huru-hara ini itu, mungkin ya bisa jadi lebih dekat gitu loh intensi temenannya gitu. Karena mungkin kalau dia juga akhirnya jadi lebih membuka diri ya. Iya. Net, jadi kayak kalau dia jadi lebih yang mungkin dia juga bukan tipe yang segala sesuatunya diceritakan gitu. Oke, Nah akhirnya dengan adanya sosok Danan ini mungkin kalau dia jadi bisa jadi nyaman dan akhirnya bisa open. mencurahkan gitu dan dia akhirnya juga jadi membuka dirinya gitu untuk Tapi sejujurnya aku salut juga sih sama Mas Hansa ya, dia ngebolehin cewek sama cowok tuh temenan gitu. Karena menurut aku cewek sama cowok temenan Gak akan mungkin. Gak susah kan? Gak akan mungkin. bisa. Gak akan mungkin. Mana ada betina dan jantan selalu dipertemukan dia pacaran Bertemanan. apalagi. Kamu gimana? Bisa lah, gila. Lah kita gimana? Iya juga. Kadang-kadang emang, tapi mungkin karena Tapi kita kan- ngeliat, karena gini, mungkin karena Nita sama aku ngeliatnya kita udah bukan temenan, lebih kayak Kok abang adek iya, sih, karena emang keluarga. keluarga sih. Susah. Tapi kan sulit kan, Kak? Gak akan mungkin, gue gak ada yang pernah Coba tuh kita melihat. vote. Kalau gue bilang bisa. Tapi dari statistik sih, itu terbukti sih, Der. Bisa? Ada? Gak bisa. Gak bisa? Bisa. Gak bisa, Dar. Bisa. Gak bisa. Tanya penonton, menurut kalian, jantan dan betina Berteman. Teman baik. Curhat-curhatan. Bisa. Curhat-curhatan, coba. Curhat-curhatan ya. Lah kita curhat-curhatan loh. Gimana sih? Mungkin 1/10 lah, Der. Nggak mungkin semua bisa. Gue aja nih, kalau misalnya ada cowok, gue akan cerita. Mana mungkin gue nggak suka sama dia lama-lama. Dia selalu ada buat gue. Dia selalu dengerin gue. Dia selalu, nggak mungkin. Gue percaya bisa. Gue nggak percaya bisa. Bisa. Karena gue juga punya banyak sahabat cewek gitu. Gemini. Oh, Gemini. Danan, sahabat ceweknya. Iya, makanya Gemini kan? Iya ya. Gemini. Lu apa? Kamu apa? Gemini cewek tapi. Iya, pantesan. Gemini gue Libra lagi. Dia nggak nyambung deh. Gemini katanya lu apa? Oh iya. Bener. Berarti kalian sebenarnya nggak ada kesulitan lah ya chemistry? Lebih ke Alhamdulillah ya. kesulitannya. Ya, Dan gak cuma sama abang aja, sama yang sama lain semua pun itu blend kita Ngeblend ngeblend banget gitu. gampang. Maksudnya maksudnya nggak ada hambatan sama Nggak ada sekali. Kak. hambatan. Kita semua terbuka satu sama lain gitu loh untuk Enak dong diskusi. kerjanya. Iya, seru banget. Kayak adegan kita berduanya tuh kita selalu diskusi berdua bareng. Ini kita apa bareng sama Sabrina juga saudaranya gitu. Sampai tadi aja pas kesini Kasap masih ngechat aku kayak, ih kangen ya ngumpul bareng sama kalian. Kan kita lagi mencar-mencar kan gitu kan. Maksudnya kayak satu kesini, satu kesana. Jadi kayak, ih kangen ya ngumpul kalau kalian lagi formasinya lengkap berempat gitu. Oke, gitu. kemarin kita itu ya. Karena maksudnya emang
proses syutingnya tuh seru banget Iya. gitu Lo loh. syutingnya berapa lama? Hampir 2 bulan. Sama Ih, proses lama ya? sama proses reading segala macam ya itu ya udah. Kalau sama proses reading hampir 3 bulan. Iya ya. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Lama banget. Sedalam itu kalian memerankan karakter si Luna ini apa secara keseluruhan memang harusnya memang waktunya segitu gitu. Oh, cukup sih segitu waktunya. Pas kok. Karena gue lihat sekarang kan mungkin karena produksi film terlalu banyak ya. Jadi mereka tuh syuting misalnya 14 hari kelar, 12 hari Syutingnya kelar. sebenarnya sebulan sih kak. Maksudnya Syutingnya nggak. Idealnya begitu. Tapi masih sama proses segala macamnya sih Lebih Iya, kan? lebih. Ini bisa ada orang butuh waktu cuma 3 minggu, lu bayangin. banyak Iya. sih. Banyak ya, makanya kita juga nggak bisa memaksain sih. Mungkin karena memang banyak yang dikejar. Tapi maksud Iya. gue jangan sampai jadi esensinya jadi berkurang gitu. Karakter jadi nggak maksimal. Kalau jadi- kita sih serba pas, menurut aku semuanya pas banget Serba ya. pas. Dari shooting days-nya, karakternya. production days-nya, sama preps tuh pas banget. Ya aku aja masuknya kan terakhir. Iya ya. Tapi cukup ya waktu itu. Cukup banget. Kita dapat waktu yang cukup dan waktu itu kita nge-explore-nya juga enak banget gitu. Tapi sebelum terakhir nih, sebelum closing kita mau nanya tentang film Home Sweet Love ini. Ini kan lebih ke anak-anak usia berapa sih sebenarnya Sandwich Generation ini? Oke, Sandwich Generation itu kan sebenarnya udah ada dari dulu sebenarnya, karena culture, karena budaya. Oke. Dimana kan kalau dari dulu tuh nggak cuma angkatan kita, dari yang sebelum-sebelumnya pasti ngerasain tuh. Kayak memang kita harus ngebantu ke atas, harus ngebantu ke bawah, kanan kiri, dan lain-lain gitu. Iya. Itu ada karena, apa ya bilangnya, dinormalisasi kebiasaan gitu. Budaya aja. Budaya. Jadi sebenarnya siapapun menurut aku pasti pernah ngerasain itu. Kalau dalam Beda zaman doang ya? beda Iya. zaman dalam settingan keluarga yang ya Beda-beda. seperti itu gitu, yang berbeda-beda. Tapi menurut aku semuanya pasti pernah ngalamin. Dan ini tuh makanya film ini juga bisa untuk semua umur. Semua umur ya? Ya. Dari 13 bisa ya berarti ya? Bisa. Bisa ya? Karena kan ini memang lebih keluarga banget nggak sih? Keluarga, Keluarga. gimana drama di keluarga, terus gimana nanti mungkin yang anak-anak Gen Z yang belum menghadapi on the way ke Kesana masa. juga jadi bisa ngelihat. Iya kayak, oh nanti gue akan kesini nih, gue akan menanggung. What next to do gitu ya? Iya, tapi ya gimana gue menciptakan diri gue biar keadaan beban ini gak jadi toksik buat gue ya gitu. Oke. Karena kan sekarang kehidupan anak-anak Gen Z dan Sandwich ini lebih mentalitasnya beda ya sama anak kita, Tapi bukan kan, kita lah ya. iya makanya, tapi memang Sandwich Generation ini kan sekarang yang benar-benar lagi sangat berasa di generasi sekarang. Bener. Sekarang kan dari lifestyle sudah berubah, Betul. dari segi perekonomian juga udah berubah. Jadi Benar. mungkin generasi sekarang inilah yang sangat-sangat merasakan kesandwichan itu gitu loh. Bener, karena udah digitalisasi semuanya kan. Iya. Karena semua based on social media gitu. Iya. Kayaknya angka doang kita nggak follow aja, kalau nggak follow gue sih gitu kan. Kok like gue lebih banyak dikit sih daripada dia, gitu aja bisa jadi perang tau gak? Iya. Udah gue nggak dimasukin grup aja, kok gue nggak dimasukin ke grup Itu sih? makanya Sandwich Generation tuh lebih berasa, mungkin gue bisa bilang rasanya kayak di sini tuh sekarang lebih berasa di angkatan sekarang, di generasi sekarang, karena memang dari lifestyle sudah berubah, kebutuhan personalnya juga sudah semakin banyak karena ekspektasi, tapi dia juga masih punya tanggungan atas dan bawah. Nah itu yang kenapa gue bilang sekarang memang generasi-generasi sekarang yang paling ngerasain ya, generasi kita pun ngerasain ya. Iya. Oke. Nah ini kan Home Sweet Home jatuhnya drama ya? Ya, Drama keluarga di saat di sekeliling kita masih banyak horor nih. Nah apa sih yang kalian tawarkan dari drama ini yang mungkin penonton gak dapetin di genre film lain? Mungkin buat yang nonton nanti yang rindu akan Yes. film yang ada kehangatan, ada rasa hangat gitu ketika nonton, ada harunya, ada sensasi gemes-gemesnya juga gitu. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi salah satu opsi yang buat kalian tuh, aku aja pribadi, aku rindu banget genre film yang kayak iya. gini Iya, gitu. iya. Karena Kayak udah kangen banget gitu ya. iya gitu, dan mudah-mudahan sih bisa lebih banyak ya opsinya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan film Sweet Loan ini kedepannya akan ada lebih banyak opsi-opsi film yang seperti ini gitu, yang pendekatannya tuh sangat dekat dengan kita, bisa relate dengan keadaan. Dan karena menurut aku Kaluna ini kita semua, kebanyakan orang Kak, pasti bebannya tuh ada yang kayak gue ada beban ini di Kaluna nih, kayaknya gue ini. Jadi menurut aku film yang sangat dekat dengan kita tuh mudah-mudahan lebih banyak ya. betul. Amin. Amin. Kalau Bang? Sama, persis sama. Barusan Kehangatan itu ya, kehangatan, Kehangatan itu. cinta kasih di rumah gitu seperti apa? Tempat kita drama pulang. persahabatan, drama ada romansa-romansanya juga. Ada juga. Jadi Ada. nggak semua tentang keluarga doang ya. Ya, tapi justru ini juga film yang sangat manusia gitu, karena permasalahan yang dialami Kaluna itulah permasalahan yang kita alami sehari-hari. Jadi nggak ngawang-ngawang ya, kayak nggak dibikin-bikin gitu ya. Aku yakin banget semua orang yang nonton nanti akan pernah ngerasain apa yang Kaluna rasain. Kaluna adalah kita semua, pejuang kehidupan. Ya, nggak cewek nggak cowok ya. Nggak cewek, nggak cowok. Karena lu akan ada namanya punya tanggung jawab terhadap keluarga dan Diri sendiri. Diri mimpi, sendiri. mimpi dan pokoknya banyak lah harus disesuaikan. Iya.